ngomong soal cinta beda agama atau beda server kayaknya bukan sesuatu hal yang lumrah lagi kali ya Kak Bumi ya. Karena kita udah lihat banyak perjuangan cinta banyak orang di luar sana yang kemudian happy ending dengan cinta beda agama atau beda server. Nah, kalau seandainya cinta beda servernya ini atau cinta beda agamanya ini di dunia atau di komunitas LGBT sendiri, kira-kira menurut Kak Bumi gimana? Aku kalau udah ngomong cinta-cinta kayak gini gimana ya? Atau mungkin punya pengalaman sendiri? That's the point. Ini mengingatkan kembali ke masa-masa lalu gitu loh. Ini kenapa ada? Iya kan. Jadi pada saat itu kayak sebenarnya aku pernah mengalami cinta beda server ini. Itu sama cowok pernah, sama cewek juga pernah gitu. Oh, wow. Tapi kita untuk yang ini ngomongin cowok ya. Kayak lebih menarik sih gitu. Betul. Nah, gimana ya? Kayak sebenarnya bukan aku juga, teman-teman juga ada beberapa teman-teman di circle aku gitu loh. Di circle itu pada saat zaman itu dan zaman sekarang biasa aja sih. Nggak ada yang spesial sebenarnya, tapi kayak itu tergantung lagi sama orangnya ya. Jadi kayak dia memandang server itu seperti apa untuk diaplikasikan ke kehidupan itu atau ke dalam ke dalam hubungan itu seperti apa nantinya gitu. Kalau aku dan pengalamanku sebelumnya nggak ada masalah, nggak ada tantangan sama sekali karena kita sama-sama ngeblend gitu loh. Oke. Tapi dari sekian banyak Cile. Maksudnya Kak, dari perjalanan panjang ya. Kira-kira lebih banyak membangun hubungan yang lebih bertahan itu dengan yang beda server atau yang satu server? Kira-kira hubungannya paling lama itu dengan yang beda atau dengan yang sama? Aku ya. Kalau dari pengalamannya Kak Bumi sendiri. Oh, oke. Aku jadi kayak episode ini kayak mengupas ke kisah cinta. Gimana ya? Kayak mungkin itu beda orang beda pengalaman ya. Tapi kalau misalkan aku sendiri pengalaman karena mungkin aku yang tipikal itu bukan sebuah hal yang jadi persoalan besar gitu. Jadi sejauh ini ya sama yang beda server gitu. Justru kalau misalkan yang sama server itu lebih menantang buat aku. Benar. Iya, jadi kayak aku berasa selalu diingatkan. Benar. Kakak gimana? Ada cerita juga? Aduh, gimana nih? Ini kenapa topiknya dibawa ke meja gitu? Gimana? Jadi sebetulnya ini kenapa kita ngangkat topik ini karena kembali lagi nggak begitu ramai-ramai banget, cuman ada salah satu posting yang aku temukan di social media X. Itu ada salah satu pengguna yang kebetulan dia mencoba untuk mengangkat topik terkait dengan memilih satu server atau beda server, dan ternyata ketika dicek dari respon teman-teman yang ada di situ, wah banyak dan sangat menarik sekali. Misalnya ada yang bilang, oh aku lebih prefernya yang beda server karena nanti misalnya di hari-hari kebesarnya masing-masing kita bisa saling kayak, ayo kamu pulang buat Natalan sama ini. Servernya ini disclaimer dulu, dia lebih kepada non sama nis ya, non nis. jadi misalnya jadi responnya tuh kayak misalnya kalau lebaran, oh iya bisa diingetin ya pulang selamat lebaran. Begitupun juga kalau misalnya ada yang Natalan bisa diingetin juga bisa pulang buat lebaran. Atau mungkin sholat Jumat ada yang ingetin, ayo kamu sholat Jumat. Atau kemudian hari Minggu, ayo kamu pergi ke gereja, kayak gitu-gitu. Ada juga yang aku lebih suka yang satu server karena enak aja, bisa ada yang mimpin saat sholat, ada yang jadi imam, entah imam siapa, aku juga bingung. Tapi yang penting mereka kadang lebih suka satu server. Ada yang suka biar pergi ke gereja misalnya itu bareng, ada yang bisa katanya pergi ke wihara itu juga bisa bareng, doanya bareng. Nah sebetulnya jawabannya ini benar-benar banyak banget ya, sesuai dengan versi-versinya. Cuman yang menjadi persoalannya seberapa nyaman sih teman-teman itu membangun sebuah hubungan dengan beda server atau satu server.
Nah, mungkin teman-teman yang punya jawabannya atau punya pengalaman mau berbagi dengan kita, bisa juga ngirimkan informasinya atau berikan komen di YouTube kita atau melalui Instagram kita juga boleh ya. Nah, balik lagi nih Kak Bumi, kalau aku sendiri sebetulnya dari beberapa apa namanya kisah, Hubungan yang lalu? iya, cerita cinta lah gitu ya. Jadi aku tuh punya beberapa mantan, tentunya ada yang satu server, ada juga yang nggak satu server. Dan memang saat ini aku lagi jalani dengan yang satu server, dan entah mengapa yang satu server ini kita itu lumayan lama sekarang. Ini hampir tahun keempat atau tahun kelima lah. Dan ini lumayan panjang banget. Sebetulnya bukan satu server yang kemudian menentukan bahwasannya kelanggengan sebuah hubungan ya. Karena kan ada juga yang beda server tapi mereka bisa lebih lama lagi, ada yang udah 10 tahun, ada bahkan yang udah 15 tahun. Ini kembali lagi kepada karakter kali ya. Dan memang kebetulan aku saat ini lebih nyaman dan mendapatkan partner yang benar-benar kayaknya cocok aja gitu loh dengan membangun hubungan satu server kayak gitu sih Kak Bumi. Aku sambil ABC nostalgia gitu. Tapi kalau aku juga, kakak kebetulan berarti lebih prefer ke satu server begitu ya? Iya. Oke. Lagi-lagi kita ada di dua sisi yang berbeda. Betul. Iya. Jadi kayak kalau aku sendiri, aku lebih demen atau lebih nyaman untuk ke dua server ini gitu loh. Karena kayak kita sesimpel itu loh. Kayak aku juga sangat toleransi sekali gitu loh. Dan dia juga tahu ketika kita makan di tempat B2, dan aku cuma duduk doang atau cuma pesen jus atau pesen apa gitu, nggak ikutan makan mie B2 itu gitu, karena aku nggak makan itu gitu. Dan begitupun dia, tapi nggak pernah sih. Tetapi nggak, maksudnya dia yang dulu dia yang nanyain udah ibadah belum gitu, atau juga waktu Jumatan gimana tadi Jumatannya gitu-gitu. Jadi kayak yang ya, aku setuju sih kalau kakak bilang ini sebenarnya tergantung sama karakternya masing-masing. Tapi kalau kita balik lagi tadi untuk masalah komentar teman-teman yang ada di X, dan ternyata memang banyak cerita ya di kita pacarannya beda server tapi satu server. Gimana sih maksudnya? Nggak, kalau jadi kayak apa ya, pandangan kita nih, kita sebagai orang Indonesia yang hidup di Indonesia gitu. Kalau misalkan mereka beda server, tapi kan mereka beda kelamin juga gitu ya. Jadi cowok sama cewek beda server, beda agama juga, beda kelamin. And then makan dia akan agak lebih complicated kayak gitu, karena mereka akan ngerasain berujungnya kemana. Mereka akan memikirkan sampai ke sana gitu, berujungnya kemana, masalah legal dan lain-lain. Tapi mungkin menurut aku lagi nih, aku pikir kalau misalkan kayak teman-teman gay, mereka ini kan udah sesama jenis nih, tapi servernya aja kita yang beda gitu. Mungkin pressure untuk ngelihat, bukan berarti kita nggak punya rencana ke depan ya, atau rencana jangka panjang. Betul. Tapi kalau misalkan kita lihat atau kita bandingkan untuk pressure-nya, mungkin nggak se-pressure yang teman-teman yang non LGBT kayak gitu. Betul. Terkait dengan hal ini, mungkin kayak gitu ya. Mungkin memang kita nggak tahu nih di Indonesia itu bakal kapan legal dan lain-lain, tapi setidaknya kita punya opsi juga, walaupun tidak segampang itu, tidak semudah itu, tapi kita punya opsi mungkin untuk mencoba untuk melegalkan itu di luar atau di tempat lain gitu loh. Bener banget, jadi kayak punya dinamika tersendiri ya, karena ada tuh yang ngebilang, kalau aku ngeliat dari respon-responnya, ada yang cerita gini, iya kalau seandainya aku pacaran dengan beda server, bisanya dia nggak makan babi, terus kalau kita jalan kayak gitu, dia udah langsung bilang, kamu nggak boleh makan babi ya, kamu nggak boleh minum ya, kamu nggak boleh ini dong dan itu dong. Jadi kayak susah gitu loh, padahal kan itu ya? Karena itu jadi sebetulnya sesuatu hal yang nggak menjadi masalah, tapi kemudian menjadi masalah gitu kan, karena sebetulnya orang ini membangun hubungan untuk apa sih, bukan persoalan tentang kamu makan B2 atau enggak
gitu kan. Iya. Kalau seandainya kamu memang misalnya keras banget, soal itu saya ini sekali lagi ini bukan mendiskriminasi atau gimana-gimana untuk satu agama tertentu, cuman kayak kalau memang teman-teman itu misalnya melihat bahwasannya yang dicari di sini adalah pasangannya dalam tanda kutip yang benar-benar kenyamanan, kemudian saling sayang, saling cinta, tapi kemudian ada hadirlah dengan embel-embel seperti kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh minum itu. Justru hal-hal seperti inilah yang nanti akan menjadi perusak untuk segalanya seperti itu. Sebaliknya ada juga yang beda agama juga, ada yang punya pengalaman, iya pada saat hari raya tertentu si A nggak mau ngasih ucapan, begitupun di hari raya tertentu dia maunya kita harus memberikan ucapan seperti itu. Nah ini hal-hal seperti ini sebetulnya simple banget, cuman justru nanti pada akhirnya menjadi bumerang tersendiri dalam membangun sebuah hubungan seperti itu. Jadi kayak hubungan beda ini sebetulnya kalau dari aku sendiri seperti yang tadi aku sampaikan, bahwasanya tidak menjadi persoalan, akan menjadi tolak ukur seberapa lama sebuah hubungan itu ya. Kembali lagi kepada seberapa penting dan komitmen atau seberapa sayang seseorang, cinta seseorang dalam membangun hubungan tanpa melihat latar belakang server atau agama sebagai sebuah tembok pemisah. Karena kadang Tuhan itu satu, tapi kitalah ya yang membuat segala hal itu menjadi hambatan ya untuk membangun hubungan percintaan yang seharusnya simple itu menjadi ribet banget kayak gitu. Ya, bagi teman-teman yang lagi berjuang saat ini untuk mencari dengan pasangan yang beda server, yuk semua kalian dapat teman-teman atau pasangan yang beda server yang benar-benar mau menerima kalian dengan segala baik dan buruk kalian, dengan segala boleh dan tidak bolehnya kalian. Seperti itu. Bicara soal ini nih, aku yakin episode ini mungkin ada juga nanti yang ada pertanyaan dan mungkin ada yang komentar juga. Kalau misalkan kalau misalkan kita ngomongin masalah ini kan sensitif ya sebenarnya ya. Kita ngomongin masalah keyakinan. Betul. Tapi mungkin ada teman-teman di luar sana, terutama mungkin orang awam nanti yang menganggap bahwasanya kamu beda server tapi kamu satu jenis kelamin, itu aja kamu udah ngelanggar dari ketentuan yang ada kayak gitu. Itu gimana menurut kakak? Balik lagi kan, sebetulnya masalah orientasi seksual ini kita nggak bisa menutup mata ya bahwasannya ini adalah orang pasti akan menyangkut pautkan dengan agama atau keyakinan seseorang kayak gitu. Bahwasannya memang semua agama itu tentu melarang yang namanya hubungan seperti ini. Tapi ini bukan poin yang mau kita bahas di sini. Tapi di sini adalah itu maksudnya. Iya, jadi di sini tuh kita lebih ingin gimana sih hubungan yang tadinya memang udah dilarang dalam tanda kutip ya dari sebuah keyakinan, kemudian membangun lagi sebuah hubungan dengan latar belakang server yang berbeda. Nah, ini nih yang mau dicari. Kira-kira enggak ya? Kenyamanannya itu dapat apa enggak seperti itu? Kenyamanannya itu dapat nggak, bisa selanggeng satu server atau enggak seperti itu. Jadi bukan kita mau lihat lagi gimana sih basically masing-masing agama itu udah melarang. Oh iya, udah pasti ya dari pandangan ini. Kalau dari pandangan atau sudut pandang iman seseorang, pasti semua agama tentu mungkin melarang itu ya. Cuman ada beberapa agama tertentu yang perbolehkan, seperti misalnya dalam kepercayaan Hindu atau Buddha, ini kan sesuatu hal yang biasa ya. Tapi beda dengan keyakinan atau kepercayaan keyakinan Abrahamik. Nah ini beda lagi konteksnya. Nah ini hal kedua terkait dengan landasan ini mungkin kita bisa put aside, tapi kita lebih fokusnya kepada gimana sih dalam membangun hubungan atau komitmen dalam menjalankan sebuah hubungan romansa dengan server yang berbeda kayak gitu sih. Jadi jangan teman-teman terlepas dari apapun agamamu, itu tuh urusan masing-masing. Tapi maksudnya gimana sih pengalaman kalian ketika membangun hubungan beda server kayak gitu sih? Lebih langgeng atau bahkan satu server lebih langgeng gitu? Jadi itu poinnya ya, kayak call out lagi, kayak kita nih ngomongin masalah
yang pacaran beda server itu kayak gimana di dalam hubungan gay kayak gitu. Kan ada gay yang sama-sama servernya satu, ada juga beda server. Lucunya di mana, awet atau enggaknya kayak gimana pandangan itu ya. Kita nggak terlalu dalam menggali atau membicarakan soal agama ya, karena tentunya kita juga bukan pemuka agama dan itu bukan Betul. kapasitas kita untuk ngomong. Dan sekali lagi agama itu personal ya, antara kamu dan Tuhan, dan kamu bukan Tuhan, nggak usah ngejaji. Bener. Jadi Dan ya kayak gitu. jangan jual-jual agama juga ya guys sih. Betul, nggak mempan ya, karena kayak apa ya, sebenarnya aku pengen banget sih ada satu episode ngebahas itu, tapi kayak belum pas kayaknya di Indonesia ya, ideologi kita belum pas. Betul, betul. Takutnya nanti menjadi isu yang harusnya ini sebagai tempat untuk hanya sharing, malah menjadi akar masalah baru. Betul, karena banyak orang yang nggak siap mendengarkan fakta, gitu aja sih. Betul sekali. So, teman-teman, sekali lagi, kita juga pengen tahu kira-kira pengalaman teman-teman pernah nggak atau mungkin saat ini sedang menjalani hubungan dengan beda server atau mungkin sama server, kira-kira suka dukanya atau lebih langgengnya tuh se-server atau beda server. Yuk komen, yuk berbagi ya. Cerita juga tantangannya barangkali ya. Kan mungkin ada temen yang aduh kayaknya aku suka deh sama si Koko itu, tapi kita beda server nih kayak gitu, nanti bakal repot nggak ya gitu. Jadi kalau misalkan kamu cerita barangkali ada apa tantangannya, terus juga mungkin solusinya seperti apa, mungkin itu nanti bakal bisa memberi benefit ke teman-teman yang lain yang mau mencoba pacaran beda server kayak gitu. Bener banget. Mungkin segitu dulu untuk episode kali ini ya. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Bumi pamit. Dan saya Langit pamit. Bye-bye. Bye.